antrian terpaksa dibubarkan. Ya Allah. Ya Allah. Rumah sakit itu adalah akses vital di sebuah wilayah untuk kesehatan. Kalau rumah sakitnya mati atau lumpuh, kayak mana masyarakat di sekitar untuk berobat? Aku nggak nyangka RSUD Aceh Tamiang tuh separah ini. Ini lumpuh total, nggak bisa ngapain. Obat berserakan, obat hancur. Ya Allah. Di luar sana, di luar tuh banyak kali orang sakit. Kami dari Medan bawa obat ke sini. Selamat dari banjir bandang di daratan tinggi Gayo, seorang ayah berjalan kaki menggendong dua anaknya pulang ke PD Jaya Aceh. Bersama warga lain, ia harus melewati pegunungan dan hutan, bahkan melintasi jembatan dan juga sungai. Inilah sosok Samsul Bahri, seorang warga PD Jaya Aceh yang selamat dari bencana banjir bandang dan longsor di daratan tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah. Bersama keluarga tercinta dan sejumlah warga lain, Samsul yang berada di Kabupaten Aceh Tengah berusaha kembali ke Kabupaten PD Jaya, meski harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan melintasi pegunungan dan hutan. Bahkan di tengah kondisi lelah dan takut karena medan yang berat, Samsul menggendong kedua anaknya dalam perjalanan tersebut. Saat saya menggendong dua anak, itu lokasinya daerah Sinda-Indang. Daerah Sinda-Indang. Memang arah-arah yang anak-anak itu bisa saya suruh jalan sendiri, dia jalan sendiri. Tetapi di posisi Sinda-Indang itu memang harus kita gendong. Tak hanya melewati pegunungan dan hutan, Samsul dan warga lain juga harus melewati jembatan rusak dan sungai yang mengalami pelebaran akibat banjir bandang dan longsor. Setelah berjalan berjam-jam dari pagi hingga malam, akhirnya mereka bertemu dengan mobil yang bisa mereka tumpangi dan membawanya ke Kutableng, Biren, Aceh. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi dramatis terjadi saat anggota Brimob Polda Sumut menggendong bayi menyeberangi jembatan darurat yang hampir roboh di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Sementara di Agam, Sumatera Barat, seorang lansia yang sedang sakit terpaksa ditandu melewati longsoran karena tinggal di lokasi rawan longsor. Di bawah langit kelabu dan derasnya air sungai yang terus naik, keberanian seorang personil Brimopolda Sumatera Utara kembali menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir. Suara gemericik air yang ganas dan gerak jembatan kayu yang nyaris patah tak menghentikan langkah anggota Brimob yang berjalan perlahan menahan napas pada setiap pijakan. Hati-hati, Kak. Di dadanya ia menggendong seorang bayi kecil yang masih merah, masih rapuh, yang menangis lirih tanpa memahami bahaya yang mengintai di sekelilingnya. Jembatan darurat ini bergoyang diterpa angin dan derasnya arus. Namun keberanian tak pernah surut di balik seragam Brimob yang basah oleh hujan. Personil Satuan Brimopolda Sumatera Utara tak hanya mengevakuasi sang bayi. Mereka juga membantu masyarakat lain menyeberangi jembatan rapuh ini menuju tempat yang lebih aman. Setibanya di lokasi, personil Brimob bersama warga langsung bergerak memastikan setiap pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, mendapatkan kenyamanan di tengah situasi darurat. Di saat jembatan hampir runtuh dan rasa takut memenuhi udara, keberanian dan kepedulian anggota Brimob justru menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa.
Hujan deras di pegunungan Kabupaten Pidi Jaya Aceh sejak Sabtu sore kembali memicu meluapnya sejumlah daerah aliran sungai. Akibatnya permukiman warga di 3 kecamatan kembali terendam banjir. Polisi dan sejumlah warga berusaha mengevakuasi motor milik pengendara yang terseret arus banjir. Hujan berkepanjangan yang mengguyur sejak Sabtu sore menyebabkan debit air di daerah aliran sungai di Kabupaten Pidi Jaya Aceh kembali meluap. Akibatnya permukiman warga di Kecamatan Meredu, Pantai Raja, dan Kecamatan Merah 2 kembali terendam banjir. Sementara menurut warga, luapan terjadi akibat pendangkalan sungai pasca banjir bandang bercampur lumpur yang terjadi sebelumnya. Keren. 10 hari pasca bencana, sebagian wilayah Aceh masih terisolasi. Mobil-mobil masih berserakan di Aceh Tamiang. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis Aijus Salam Pulungan yang berada di Aceh Tamiang. Selamat siang, Salam. Bagaimana kondisi di sana saat ini dan apa proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas gabungan di sana? Pemirsa, beginilah situasi terkini di depan Tamiang Sport Center yang berada di Karangbaru di Aceh Tamiang. Usai banjir menerjang beberapa waktu yang lalu, memang terlihat di layar televisi Anda saat ini tampak adanya sejumlah mobil-mobil yang terparkir yang turut menjadi keganasan dari banjir bandang yang menerjang beberapa waktu lalu. Bahkan untuk mobil-mobil tersebut, ini juga kondisinya saat banjir tersebut terjadi tenggelam dan ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan, dan bangkai-bangkai mobil ini terparkir di depan Tamiang Sport Center yang berada di jalan lintas utama dari arah Besitang menuju ke arah Langsa, yang kondisinya untuk jalur 1 ini yang menuju ke arah Langsa ini belum bisa digunakan secara sementara karena memang kondisi jalan ini masih dipenuhi oleh bangkai-bangkai mobil yang terparkir. Kurang lebih jumlahnya memang ada puluhan atau mungkin ada ratusan mobil yang tidak hanya di titik kami namun juga di seberang jalan pun, di depan ruko-ruko ini juga tampak terlihat adanya sejumlah mobil yang turut juga terendam banjir karena memang banjir yang terjadi di Aceh Tamiang, terutama di Tamiang Sport Center, ini baru pertama kali terjadi sehingga ini mengagetkan dari warga karena memang kronologis utama kalau dari warga sendiri cerita bahwa biasanya ketika terjadi banjir warga ini mengungsi ke Tamiang Sport Center, namun ketika hujan yang turun secara terus-menerus begitu, akhirnya banjir tersebut ini bahkan masuk ke dalam Tamiang Sport Center yang bahkan ketinggiannya ini diceritakan oleh warga mulai dari 1,5 hingga 2 meter, yang akhirnya membuat warga mau tidak mau harus naik ke lantai 2 untuk menyelamatkan diri mereka. Dan ini yang mengkhawatirkan dan juga dikhawatirkan begitu, ataupun juga membuat warga merasa cemas dan juga takut karena banjir ini bahkan sudah sampai ke area jalan utama yang berada di Aceh Tamiang ini, dan ini yang membuat warga mau tidak mau harus pasrah dan juga melihat keadaan kondisi mobilnya yang ada di depan Tamiang Sport Center ini, yang bahkan saat ini juga sejumlah warga tampaknya tengah mengecek kondisi dalam dari mobil ini sendiri, yang memang dari informasi yang kami dapatkan beberapa waktu yang lalu, kami juga sempat mendengar informasi bahwa terdapat adanya jenazah ataupun juga mayat yang ada di dalam mobil, dan mungkin kita akan coba konfirmasi secara lanjut di sini. Halo, selamat siang Mas, dengan Mas siapa namanya Mas? Mas Khalid. Mas Khalid, ini bisa diceritakan nggak Mas, kondisinya saat ini lagi ngapain nih kalau dari Mas Ini Khalid? lagi mau diberesin karena kemarin terbenam banjir ya. Nah, rencana mau dibawa ke Josimir dulu, kita beresin apa yang rusak, ini mau kita tarik ke Langsa. Oke, ini berarti mobil abang Bang? Iya. Oke, ini pas lagi awal kronologisnya seperti apa Bang bisa terparkir di sini Bang? Kemarin waktu kita di rumah, waktu air mulai naik, jadi mobil kita amankan kembali ke depan lebih tinggi. Ternyata di sini pun terbenam. Jadi setelah kami mengungsi, kami lihat mobil terbenam, ya udah kami biarkan aja, namanya kan menyelamatkan nyawa dulu. Nah, mudah-mudahan semua baik-baik saja. Terima kasih juga atas liputannya. Semoga semua orang tahu bagaimana kondisi acara yang hari ini. Gitu. Ya.
Ini rencananya mobil mau diapakan ke depannya nih Bang? Rencana mau kita bersihkan dulu, kita tetap untuk pakai. Berarti ingin dipakai kembali atau diservis ulang atau seperti apa nanti ini Bang? Kita bawa dosimer dulu, kemudian kita servis, kita beresin, mana yang nggak beres kita beresin, terus kalau memang memungkinkan kita pakai, kalau pun nggak bisa pakai lagi baru kita pikirkan selanjutnya. Siap, terima kasih Mas Khalid informasinya. Itu dia pemirsa, bincang-bincang kami bersama dengan salah satu warga yang tengah mengecek kondisi mobilnya, karena memang mobil-mobil di sini kurang lebih ada puluhan di jalur utama ini saja yang terdapat mobil-mobil yang terparkir. Namun juga di area seberang jalan pun juga terdapat adanya mobil-mobil yang kondisinya ini turut memprihatinkan. Dan saat ini juga untuk arus lalu lintas mau tidak mau harus dibagi menjadi dua dan harus melintasinya secara bergantian agar tidak terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas. Reza. Terima kasih Salam Pulungan atas informasinya. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kondisi permukiman warga di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat luluh lantak usai diterjang banjir bandang. Beginilah kondisi permukiman warga di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejauh mata memandang, ratusan rumah warga kini rata dengan tanah. Puluhan kendaraan juga hancur dan rusak akibat diterjang banjir dahsyat. Petugas masih berupaya mencari puluhan warga yang hilang. Diterjang dahsyatnya banjir bandang, 27 warga Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih dalam pencarian. Selain itu, ratusan rumah warga juga hancur dan rata dengan tanah. Berikut laporan Arlista Hadi dan juru kamera Leman. Ya, Reza dan pemirsa, saya melaporkan langsung dari Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat untuk proses pencarian dari salah satu lokasi terdampak yang cukup parah di Sumatera Barat masih terus berlangsung hingga saat ini. Bisa dilihat di sebelah kiri saya, petugas masih berusaha mencari korban yang diduga masih tertimbun di dalam tanah. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya banjir yang melanda Kecamatan Palembayan. Di sebelah kiri saya, mobil. Sebuah mobil remuk di bagian atapnya bisa dilihat. Dan bisa dikatakan ini sungguh tidak bisa digunakan lagi kendaraannya. Dan tidak hanya satu kendaraan ini saja, tapi juga banyak kendaraan lainnya lagi. Dan untuk lumpurnya sendiri, ini cukup tebal, bisa dilihat. Saya agak kesulitan untuk berjalan. Ya. Dan selain mobil, saya bisa informasikan di samping kiri saya juga terdapat rumah. Untuk bagian dinding depannya sudah tidak tersisa lagi. Dan tidak hanya satu rumah, tapi puluhan bahkan ratusan rumah warga luluh lantak. Sejumlah alat berat juga sudah dikerahkan. Hari ke-11 pencarian. Petugas masih berusaha dengan maksimal mencari korban yang masih tertimbun dan juga memang terdapat laporan keluarga mereka yang hilang. Dan bagaimana perkembangan dari pencarian korban di Kecamatan Palembayan sudah bersama saya dan Subsatgas Operasi SAR Brimob Polda Sumatera Barat, Bapak Kompol Mulyadi. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bapak boleh ceritakan perkembangan ataupun progres dari pencarian hari ke-11 ini seperti apa? Sampai saat sekarang ini, Brimob Polda Sumbar masih melakukan pencarian dan evakuasi. Pada hari ini, kami melaksanakan pencarian dengan menggunakan 2 ekor K9 untuk bisa memastikan, karena memang lumpur sini sangat dalam, bisa kita temukan untuk menggunakan K9. Tadi malam kami sampaikan juga hujan sangat deras sekali, sampai 2 atau 3 jam hujannya. Baik, lantas untuk jumlah korban Bapak mungkin bisa diupdate di Kecamatan Palembayan sendiri, berapa meninggal dunia, berapa hilang, berapa sakit? Ya, untuk jumlah korban dari hari pertama pencarian berjumlah 224 korban. Terdiri dari mungkin 155 meninggal dunia. 155 meninggal dunia, 90 luka ringan dan 40 luka berat.
Lantas Pak, apakah ada target untuk pencarian korban di Kecamatan Palembayan sendiri ini kira-kira bisa ditemukan atau durasinya ini kira-kira berapa hari lagi kalau misalkan dari Brimob? Untuk kami melaksanakan pencarian sampai ada kegiatan dari ini selesai, Mbak. Untuk pencarian korban, informasi dapat dari Wali Negari ini, khusus di tempat ini ada 27 orang lagi yang belum ditemukan di daerah Padang Sawah, Padang Tengah ini. Baik, terima kasih banyak Pak Mulyadi atas informasinya. Semoga untuk pencarian hari ini maksimal dan didukung oleh cuaca. Baik, ya Reza, demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Untuk saat ini pencarian masih berlangsung dan 27 orang lagi masih harus ditemukan petugas. Kembali ke Reza. Pemirsa, umroh saat bencana, Presiden Prabowo perintahkan Mendagri copot Bupati Aceh Selatan. Selengkapnya usai jeda.